Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bloko Suto Channel dan GN13 Official. Teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah seperti biasa, tetap bersyukur dan terus-menerus bersyukur. Alhamdulillah diberi kesehatan dan kita bisa tegur sapa hari ini di hari Jumat tanggal berapa ya? Tanggal berapa hari ini? Sampai lupa ini, tanggal 9 Juni tahun 2023 kita akan mengabarkan dan kabar paling update di kabarnya Gus Nur ya, paling update hari ini kita membacakan sebuah notulen catatan dari kuasa hukum dan kita diberi kabar oleh kuasa hukum lawyer Gus Nur resmi. Dan kita mewakili keluarga menyampaikan kepada hadirin semua ya, subscriber Bloko Suto Channel maupun GN13 Official. Dan ini ada kabar yang kita harus sampaikan supaya kita bisa silaturahmi dan mengabarkan kabarnya Gus Nur gimana saat ini gitu. Karena banyak sekali ya japri-japri di WA, di Telegram, bahkan di email ya, email Bloko Suto Channel itu menanyakan gimana kabarnya Gus Nur saat ini. Nah ini alhamdulillah sudah ada kabar dan ini kabar yang bisa dipertanggungjawabkan dan valid resource dari langsung dari lawyer Gus Nur. Kita langsung bacakan ya. Ini ditulis oleh kuasa hukum advokat Gus Nur yaitu Ahmad Kozinuddin Sarjana Hukum. Beliau adalah advokatnya, salah satu advokat dari Gus Nur dan memberikan notulen dan untuk dibacakan supaya teman-teman bisa mengetahui gimana kabar dari Gus Nur. Oke, lanjut aja teman-teman. Ini beliau menulis, ada rasa lega namun belum sepenuhnya puas ketika penulis mendapatkan kabar isi putusan banding Gus Nur. Nah, yang dimaksud penulis itu adalah lawyer kita yaitu Ahmad Kozinuddin, lawyernya Gus Nur ya. Isi putusan banding Gus Nur itu lega tapi ya belum sepenuhnya bisa puas atau lega ya kan, karena banding diterima dan vonis berkurang dari yang sebelumnya divonis 6 tahun penjara berkurang menjadi 4 tahun penjara. Nah pertama Gus Nur itu divonis 6 tahun penjara, tetapi kali ini di bandingnya ini ya, kita proses banding turun menjadi 4 tahun. Kita lanjut. Belum puas karena Gus Nur tetap dianggap bersalah melakukan tindak pidana sengaja. Nah, tindak pidana sengaja ya kan, dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan melalui membimbing Bambang Tri melakukan mubahalah soal ijazah palsu Jokowi, atau istilahnya ijazah Presiden Jokowi diduga itu ijazahnya palsu. Nah itu dianggap menyebarkan hoak dan menyengajakan atau sengaja, yaitu tindak pidana. Nah itu kan konteksnya menimbulkan kebencian dan permusuhan, padahal Gus Nur itu adalah mengklarifikasi, membantu pihak yang berwajib bagaimana usut tuntas Bambang Tri dari buku Jokowi Undercover tersebut. Tetapi ya seperti inilah, banyak orang yang mengatakan, ya banyak sekali ya jamaah-jamaah teman-teman Gus Nur itu, sahabat-sahabat Gus Nur di mana berada, dan teman-teman saya itu juga mengatakan ini adalah salah satu apa ya, politik ya. Ini adalah kasus politik, hukum politik yang memang kelas berat ya, kelas berat sekali ini, karena Gus Nur sangat berani dan beliau memang tanpa tedeng-aling-aling, nggak ada tendensi siapa-siapa, dia mengklarifikasi. Wong banyak orang yang bekerja aja harus mempunyai identitas yang resmi ya kan, ijazah yang resmi asli ya, kok bisa sekelas presiden masa sih ijazahnya ini palsu lah. Ini beliau ini mengklarifikasi, tapi ya yang seperti Anda tahu ya, sekarang seperti inilah, 6 tahun turun menjadi 4 tahun. Kita lanjut ya, tulisan dari Mas Kozinuddin, yaitu alasannya itu sebenarnya sederhana seperti saya sampaikan tadi.
Bagaimana mungkin ijazah palsu Jokowi dianggap kebencian dan permusuhan, sementara ijazah aslinya terbukti secara sah dan meyakinkan tidak pernah ada di persidangan, gitu loh. Jadi menghukum Gus Nur itu tidak ada bukti konkret, yaitu ijazah aslinya, gitu loh. Tiba-tiba dengan sepihak Gus Nur diberikan 6 tahun dan sekarang menjadi 4 tahun. Itu sederhana sekali ya, sederhana sekali. Yaitu mana ijazah aslinya? Kalau ijazah aslinya ada ya oke lah, bisa diterima kita kan. Oke, karena ada penyebar hoax ya. Tapi ini kan belum ada gitu loh. Itu kan sangat linear sekali itu kalau kita cari. Gampang. Walaupun Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sudah berupaya mengganti dasar vonis 4 tahun dengan pasal mengedarkan kebencian dan permusuhan, tapi masih ada yang mengganjal. Pertanyaan seriusnya, di mana letak ujaran kebencian pada praktik mubahalah? Permusuhan terhadap siapa? Apakah putusan ini membenci umat Islam mengamalkan mubahalah? Gitu loh. Loh, orang bermubahalah kok dikatakan penistaan agama gitu loh. Ya, lanjut ya. Kalau rakyat bertanya ijazah Jokowi asli atau palsu, itu bukan kebencian, itu bukan permusuhan. Hak rakyat ingin tahu apakah memiliki presiden yang sah atau abal-abal. Rakyat ini ingin tahu dengan kondisi kabar seperti itu. Pak Bambang Tri di wawancara wartawan seperti itu kan rakyat kepo akhirnya. Lah, supaya orang yang kepo-kepo itu diwakili oleh Gus Nur, diklarifikasi, diundang tanpa ada janjian yang kong kali kong, nggak ada janjian, hanya janjian ini kapan kita podcast, klarifikasi kapan, gitu aja. Tidak ada nanti kamu ngomong gini, kamu ngomong ini, nggak ada. Itu spontanitas, itu sangat spontanitas gitu, dan tidak ada yang membayar. Bahkan Gus Nur sendiri yang membayar Bambang Tri dari akomodasi dari rumahnya sampai ke sini. Ya itulah, dan banyak sekali jamaah waktu itu menyaksikan. Tidak ada istilahnya kong kali kong untuk hal yang negatif gitu loh teman-teman. Tapi apalah daya, karena memang musuhnya kekuasaan ya, politik ya. Ya inilah. Kalau rakyat bertanya gimana? Sah kan? Boleh kan? Nah, kita lanjut. Mubahalah ijazah palsu Jokowi bukanlah kebencian atau permusuhan. Mubahalah adalah metode untuk mencari keyakinan atas suatu berita yang disampaikan oleh Bambang Tri yang mengabarkan ijazah Jokowi palsu. Bayangin coba. Ini gimana? Karena harus disumpah dulu, bener nggak nih Pak Bambang Tri ini? Begitu aja sebenarnya. Ya, lagi-lagi politik, ya kan? Politik busuk. Dalam putusan perkara nomor 27/PID-SUS/2023/PT-SMG yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang yang dibacakan oleh Bambang Utomo Sarjana Hukum selaku Hakim Ketua, Bambang Haruji Sarjana Hukum, MH Magister Hukum, dan Supeno Sarjana Hukum dan MHum, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Petikan amarnya diantaranya sebagai berikut. Menyatakan bahwa terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Bayangkan, ini yang membuat permusuhan ini sebenarnya siapa gitu loh. Ini yang membuat permusuhan ini, ada nggak orang kenegarawanan, punya sifat kenegarawanan supaya nggak ada permusuhan, ya rela. Ini loh ijazah saya, itu kan selesai. Kalau nggak ngasih tahu ijazahnya karena beliau adalah wakil rakyat, ya harus kita tuntut. Mana sah nggak? Mana buktinya? Ya, yang bikin permusuhan itu karena ada delay pending ini. Ya, yang diduga itu tidak segera hadir dan tidak memenuhi panggilan. Itu yang sebenarnya yang harus ditanda petik, yang bikin permusuhan ini seperti itu. Tidak ada sifat kenegarawanan. Gus Nur dan kita ini adalah rakyat yang membayar beliau.
gitu loh. Yang dikritik itu bukan personalnya, tapi pejabat publiknya tersebut. Gimana? Gentleman nggak? Gitu loh teman-teman. Ya, saya paham ini maksudnya lawyer Mas Kozinudin ini. Itu tadi ya, menyatakan seperti itu. Lanjut, menjatuhkan pidana karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa Sugi Nur Harja alias Gus Nur selama 4 tahun dan denda sebesar 400 juta rupiah. Nah, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 tahun. Bayangin 4 tahun ya. Secara hukum kami pasti akan mengajukan kasasi, walaupun waktunya kami menunggu pemberitahuan resmi dari pengadilan karena putusan ini baru kami ketahui dari SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tinggi Semarang. Alasan kami akan kasasi karena judek fakti tingkat 2 di Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru menerapkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU ITE pada peristiwa mubahalah Gus Nur. Tidak ada kebencian dan permusuhan. Mubahalah yang dilakukan Gus Nur terhadap Bambang Tri adalah untuk mencari kepastian dan keyakinan tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Gitu loh teman-teman. Mencari kepastian dan meyakinkan tentang kepalsuan ijazah Jokowi. Sebenarnya beliau ini netral gitu sebenarnya, mengklarifikasi. Meskipun beliau oposisi, tapi beliau itu mempunyai kenegarawan tingkat tinggi, masih mau netral. Faktanya, dalam peradilan judek fakti tingkat 1 di Pengadilan Negeri Surakarta, ijazah asli Jokowi tidak pernah ada. Artinya pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU ITE tidak relevan untuk menghukum Gus Nur. Walaupun penulis juga apresiasi terhadap Majelis Hakim Judek Fakti tingkat 2 di Pengadilan Tinggi Semarang yang berani menganulir ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana yang sebelumnya dijadikan dasar untuk memvonis Gus Nur dengan pidana 6 tahun penjara. Meskipun ya ada sebuah berani menganulir ya ketentuan pasal 14 tadi, akhirnya turun menjadi 4 tahun. Fakta putusan judek fakti tingkat 2 Pengadilan Tinggi Semarang ini mengkonfirmasi ijazah Jokowi palsu bukanlah kebohongan. Buktinya pasal kebohongan sudah dianulir oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Nah ini loh, saya ulangi lagi. Fakta putusan judek fakti ini gimana ya? Bacanya judek fakti apa ya? Mohon direvisi nanti kalau salah, karena saya bukan ahli hukum. Tingkat 2 Pengadilan Tinggi Semarang ini mengkonfirmasi ijazah Jokowi palsu bukanlah kebohongan. Buktinya pasal kebohongan sudah dianulir oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Apakah ini merupakan bukti implisit? Hakim mengakui ijazah Jokowi palsu karena tidak pernah ada ijazah aslinya. Bukti konkret, bukti fisik, bukti langsung, bukti di pengadilan memang nggak ada gitu ya. Lah kalau bukti nggak ada terus tiba-tiba gimana ya? Anda menghakimi orang dengan skala seperti itu kan itu kurang kooperatif gitu loh. Itu nuansa politiknya kurang halus, kasar banget gitu loh. Ketoro. Nah itu tadi ya tulisan dari lawyer kita, yaitu Pak Ahmad Kozinudin. Terima kasih kepada lawyer-lawyer semua yang luar biasa sudah membantu Gus Nur ya sampai awal sampai sekarang ini dengan ketulusan hati mereka semua ya, lawyer-lawyer tersebut luar biasa pokoknya. Kita ucapkan terima kasih, dan itu termasuk hukum alam ya. Allah memberi pertolongan dari sudut manapun yang tanpa sangka-sangka, dan itu termasuk rezeki yang diberikan oleh Allah untuk memberikan motivasi kepada kita semua bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu memang berat ya, memang konsekuensinya sangat vital dan sangat beresiko banget gitu. Itu tadi teman-teman ya,
Ya, kita doakanlah ini masih ada tahap kasasi ya. Berikutnya ini semoga hukuman Gus Nur bisa turun dan bisa bebas, karena beliau memang tidak pantas dihukum 1 menit pun nggak pantas, karena beliau membantu mengkooperatifkan sebuah masalah bangsa ini diurai, ya kan? Bola ruwetnya itu diurai oleh Gus Nur, diklarifikasi. Itu pun tanpa ada dana dari partai, dana dari siapapun, dana dari pemerintah, nggak ada, dari dana pribadi. Kalau mengatakan itu untuk subscriber, untuk viral, ya memang iya harus viral, harus diviralkan. Gimana seperti ini? Kalau nggak diviralkan, nggak ada yang bungkam semua, gimana coba? Wong itu adalah ijazah ya orang-orang yang eksekutif, orang penting di Indonesia ini. Ya harus diviralkan, tapi dengan cara koridor-koridor agama yang baik, yaitu dengan cara mubahalah, tidak ngawur sebenarnya. Nah, itu teman-teman ya, ini sebenarnya masalah ini sebenarnya kalau obrolan orang-orang rakyat jelata itu udah jelas lah, ini bawa arahnya kemana itu udah paham. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, itu pastinya ya akan jatuh juga gitu. Ya kita lihat aja, becik ke titik olo ketoro, itu kita lihat aja habis ini. Dan rakyat semua sudah cerdas ya, rakyat semua tidak bisa digiring oleh buzzer-buzzer atau influencer-influencer rezim yang kurang punya keadilan sosial itu ya. Gitu aja teman-teman ya, doakan kita semua sekeluarga GN13 ini bisa tetap bersumbangsih untuk negara, jujur, berdaulat, dan mempunyai karakteristik Indonesia. Gitu aja teman-teman. Bila ada salah kata, mohon maaf ya. Tadi pembacaan kalau ada salah, karena itu tadi ada bahasa-bahasa hukum ya. Mohon maaf kalau saya bacanya ada yang salah, ya mohon maaf. Karena saya juga untuk memberikan klarifikasi dan perwakilan dari keluarga GN13. Gitu aja teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanpa tedeng aling-aling.